Kak. Kita ketahui bersama bahwa Mangkunegaran 7 telah berkontribusi dalam membuat radio yang ditujukan untuk mempertahankan eksistensi budaya Nusantara. Awalnya memang budaya Jawa yang disiarkan melalui radio. Saat itu memang sudah berdiri beberapa radio di Nusantara, tetapi isi dari radio itu lebih menyiarkan tentang konten Belanda, kebudayaan Belanda. Nah, tiba-tiba almarhum ini 88 tahun silam membuat radio yang isinya itu adalah gamelan. Dan ini menginspirasi banyak pihak untuk membuat radio juga, untuk kemudian berani menyiarkan konten Nusantara. Saat itu belum ada nama Indonesia. Waktu itu namanya apa, Pak? Ya, SRV, radio SRV, namanya nama Belanda, tetapi menyiarkan tentang konten budaya, jadi mempertahankan eksistensi budaya Nusantara. Nah, ini kontribusi penting dari almarhum. Nah, setahun setelahnya, tahun 1934, kemudian radio itu punya tower yang bagus, dan siarannya itu bisa merata ke seluruh Indonesia. Dan bukan hanya Indonesia, tetapi juga sampai ke Belanda. Kaget seluruh dunia bahwa ada budaya gamelan di Indonesia. Nah, saat itu kemudian yang disiarkan bukan hanya budaya gamelan, lebih tepatnya adalah budaya ketimuran. Karena di situ juga muncul budaya etnis Tionghoa, budaya Arab, bahkan radio-radio yang bermunculan yang terinspirasi dari SRV ini, itu kontennya dari seluruh budaya di Nusantara. Saya bisa katakan bahwa almarhum ini punya kontribusi untuk mempertahankan eksistensi budaya Nusantara di tengah arus Belanda pada saat itu. Dan kalau beliau tidak memulai, mungkin juga budaya Nusantara tenggelam. Kemungkinan seperti itu. Jadi memang kontribusi beliau sangat besar, dan oleh karena itu kami dari Komisi Penyiaran Indonesia berziarah untuk menghormati beliau, mendoakan beliau, dan kemudian tentunya meneruskan semangat perjuangan beliau. Lalu kalau ditarik dengan kontekstual sekarang, ya, termasuk momen Hari Penyiaran Nasional ya. Jadi sekarang eranya sudah era bebas dan cenderung kebebasan, termasuk sinetron, aturan juga, dan medsos. Nah, ini mohon bisa match-nya seperti apa? Iya. Televisi itu kan medium yang netral, artinya semua pihak bisa memanfaatkan televisi. Nah, kalau televisi itu ada Komisi Penyiaran Indonesia. Di dalam regulasi KPI, 60% konten harus berasal dari dalam negeri, 40 baru boleh dari asing. Nah, ini yang terus kami pantau dan kami usahakan agar semua lembaga penyiaran, TV dan radio itu memasukkan unsur budaya Nusantara. Jangan hanya unsur yang bersifat komersial masuk ke dalam layar kaca dan radio.
Nah, untuk media sosial ini memang media yang boleh saya katakan sangat minim pengawasan. Semua pihak dari luar masuk ke media sosial, mempengaruhi. Nah, di sini saya ingatkan agar kita sebagai manusia Indonesia bisa menjadi konten kreator dan kemudian meramaikan konten di media sosial dengan budaya kita. Itu satu cara yang saya kira bisa menunjukkan bahwa kita ini mewarisi semangat dari Mangkunegara. Akankah ada semacam usulan regulasi untuk Ya. untuk penegasan masalahnya di antara pers dan medsos ini udah konflik. Jadi waktu tidak jelas, belum lagi ketika konten TV seperti sinetron juga sudah liar dan konten lokalnya juga sedikit. Artinya sejauh mana update pengawasannya gitu. Tadi saya katakan kalau TV tetap tadi kami mengusahakan agar konten lokal yang 60% itu diisi dengan konten budaya. Nah, untuk media baru pada Undang-Undang ITE, walaupun demikian ini Undang-Undang penyiaran kan lagi direvisi di DPR. Ya, kami berharap klausul media baru yang bersaran itu juga masuk ke dalam ranah dari Komisi Penyiaran Indonesia. Klausul media baru yang apa, Pak? Media baru yang bersiaran. Cukup ya, nanti out of context. Untuk usulan Mangkunegara 7 sebagai pahlawan, mungkin bisa ceritakan kenapa alasannya seperti apa, Pak? Ya, tadi saya sudah sebutkan kan bahwa almarhum punya kontribusi yang sangat besar. Nah, teknisnya itu nanti dari Pemkot Solo itu nanti berkoordinasi dengan KPI dan Menkominfo untuk kemudian mengusulkan nama itu ke Presiden via Mendikbud. Nah, nanti biasanya dari Mendikbud dan Presiden itu membuat tim untuk mengkaji apakah beliau ini layak dijadikan pahlawan nasional di bidang penyiaran. Ini memang usulan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau kemudian beliau dijadikan pahlawan, harapan kami adalah ya untuk generasi muda itu dapat meneladani beliau. Karena beliau sudah jadi pahlawan, artinya diakui jasa-jasanya oleh negara. Artinya setiap generasi muda sekarang ini yang ingin membuka atau mempertahankan eksistensi, bahkan menyebarluaskan eksistensi budaya Nusantara lewat media sosial misalnya, ataupun lewat layar kaca, itu semakin semarak lah, karena sudah ada pengakuan dari negara terhadap usaha-usaha seperti itu. Sudah sejauh mana tahapan untuk pengusulan pahlawan? Baru kami usulkan tadi. Ya, nanti kami minta Pemkot Solo, Surakarta untuk berkirim surat ke Presiden. Selain Mangkunegara 7, secara nasional ada siapa lagi? Ada Mangkunegara 7 saja. Oh iya, sip. Terima kasih. Baru ini ya, baru Iya. ini.